Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 16. Aura, aku akan mendapatkanmu. Sayang, sudah di mana? Tanya Bara dalam sambungan telepon. Pria itu sudah sampai kantor dan berada di ruangannya. Aku sudah sampai kantor, Mas. Jawab Aura. Ia sedang berjalan menuju lift. Padahal aku ingin menjemputmu, ucap Bara dengan nada kecewa. Bara ingin saja menjemput Aura, tapi wanita itu malah menolaknya. Mas, tekan Aura. Iya, ucap Bara dengan nada malas. Mereka sudah sepakat untuk bertemu seminggu sekali. Bukan mereka sih. Lebih tepatnya ini kemauan Aura. Ia terpaksa menurut. Terpaksa. Nanti sore aku jemput ya. Bara ingin bertemu Aura. Ia merindukan wanita itu. Padahal semalam mereka baru juga bertemu. Tapi menurut Bara pertemuan mereka hanya sebentar. Tidak sampai 5 menit. Sangat cepat sekali. Tiba sudah malam saja dan mereka harus berpisah. Tidak usah, Mas. Kan, Bara mendengus. Selalu begitu jawaban Aura. Pria itu pun mulai merengek. Menunggu sampai minggu depan baru bertemu. Apa jadinya dia? Sementara sehari ini saja, ia tidak sanggup. Bara sudah mengebarkan bendera putih. Tanda berdamai. Mas Bara, Aura masih tetap pada keinginannya. Setelah mengantarmu aku akan pulang. Aku akan jadi ojekmu saja. Ojek cintamu. Jelas Bara. Aura menutup mulutnya. Karena merasa lucu mendengar perkataan pria itu. Ada saja alasannya. Untuk bertemu dengannya. Tiap hari bertemu. Apa Bara tidak bosan dengannya? Tidak usah, Mas. Aku nggak mau Mas Bara kecapekan lalu sakit. Aku bisa sedih loh, bisik Aura. Ia kini berada di dalam lift jadi suaranya begitu. Bisik tetangga. Orang yang berada satu lift dengan Aura jadi mengulum senyum. Meski wanita itu berbicara dengan berbisik, tapi tetap juga kedengaran. Malah nggak ketemu kamu. Aku bisa sakit. Sakit karena merindukanmu, ucap Bara dengan suara yang terdengar sedih. Ih, Aura jadi gemas mendengarnya. Bara benarlah, sedang berakting. Sesaat Aura sadar berada di mana. Ia pun menundukkan kepala sebagai tanda maaf. Mungkin ada yang terganggu dengan suaranya. Gara gombalan Bara, Aura jadi lupa sedang berada di mana. Pria itu jika tidak dituruti, tahan terus merengek padanya. Mas, nanti malam kita sambung lagi ya. Aku akan bekerja. Aura kini telah sampai di meja kerjanya. Ia akan memulai pekerjaannya. Bara berdehem panjang. Ya sudah, mana ciumnya? Aura menepuk jidatnya. Ada saja maunya Bara. Mas, ini di kantor. Aura mengingatkan. Ia malu jika saat memberikan kecupan udara dan ada yang mendengarnya. Mau ditaruh di mana mukanya? Memang kalau nggak di kantor kamu mau? Ledek Bara. Aura itu ada pemalunya. Jika lagi teleponan di rumah saja. Tidak mau memberikan kecupan udaranya. Mas, aku kerja dulu ya. Kalau begitu katakan kamu mencintaiku. Bara masih dengan kemauannya. Kamu mencintaiku, ulang Aura sambil menahan senyum. Suruh bilang begitu. Ya sudah diulangnya saja. Maksudku bukan begitu. Bara jadi gemas sendiri. Aura itu mulai pintar meledeknya. Jadi ingin mentul. Toel pipinya. Sudah ya, Mas. Aku mau bekerja. Dah, sayangku. Bara tersenyum melihat layar ponselnya. Ternyata Aura sudah mengakhiri panggilan. Ia mengusap wajahnya. Saat mulai menyadari sikapnya pada wanita itu.
pada Aura. Ia bisa bersikap sebebas itu. Bisa begitu. Karena hatinya sudah nyaman dengan Aura. Bara mengangguk meyakini. Aura adalah pelabuhan terakhirnya. Seketika mendengar suara deheman itu, wajah Bara berubah. Yang tadinya senyum jadi berwajah datar. Kenapa kau tidak mengetuk pintu? Tanya Bara dengan nada marah. Sejak kapan Robi sudah ada di ruangannya? Apa dia mendengar pembicaraannya dengan Aura? Saya sudah mengetuk pintu. Tapi Anda tidak mendengarnya. Ucap Robi dengan wajah serius. Lalu, kenapa kau bisa selebay itu, Bar? Robi pun menertawai Bara. Ia mendengar pembicaraan pria itu dengan kekasihnya. Pak Bara yang terhormat, bisa merengek seperti bocah. Ketahuan sekali jika Bara begitu bucin pada wanita itu. Sifatnya berubah total. Diam kau. Bara jadi mendengus kesal. Dasar tukang nguping. Dan Robi masih tertawa juga. Mana ciumnya? Ledek Robi meniru ucapan Bara tadi. Manja tidak jelas. Nggak cocoklah Bara mengatakan seperti itu. Bikin geli saja dan jijik juga. Robi, Bara kesal. Robi masih meledeknya. Bara sudah besar ya ternyata. Sudah berani tiung. Robi masih meledek juga. Rasanya obrolan Bara yang didengarnya begitu lucu. Seorang Bara bisa bersikap seperti itu. Sangat di luar Nurul. Di luar Fikri. Nggak banget lah. Aku akan memecatmu. Ancam Bara akhirnya. Robi tidak mau diam. Terus meledeknya. Seketika tawa itu hening. Suasana mulai mencekam. Sorot mata Bara begitu tajam. Maafkan saya, Pak Bara. Robi bersikap formal. Lalu, Robi kembali tertawa dan itu sangat menyebalkan bagi Bara. Evan sudah berpakaian rapi. Memakai baju santai. Ia juga menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Setelah dirasa penampilannya oke, pria itu pun keluar dari kamar. Saat berjalan ke ruang tamu, ia bertemu dengan papa dan mamanya. Kamu mau kemana? Tanya mama. Putranya begitu rapi dan wangi. Seperti akan berkencan saja. Biasa. Ma, namanya anak muda. Jawab Evan santai. Tidak mau mengatakan ia mau pergi kemana. Jangan pulang malam. Baik. Ma, aku akan menginap di rumah Robi. Evan menyalami kedua orang tuanya lalu bergegas pergi. Ma, apa Evan mau menemui Aura? Tanya papa khawatir. Ia tidak tahu apa yang dilakukan putranya di belakang mereka. Bisa jadi Evan sedang mendekati mantan istrinya kembali. Sepertinya tidak. Pak, paling bertemu temannya. Jawab mama yakin. Aura tidak pernah bercerita tentang Evan. Jika putranya mendekati Aura, putrinya itu pasti akan mengatakan padanya. Terus kenapa Evan saat itu bilang ingin kembali pada Aura? Tanya papa yang masih ragu. Mungkin karena nggak pernah ketemu, Pak. Makanya Evan penasaran. Teruskan setelah itu. Ia tidak memaksa kita merestui dia dengan Aura lagi. Jelas mama. Putranya saat itu hanya kagum sesaat. Papa harap Evan tidak menyakiti Aura lagi. Ucap pria parubaya itu. Sikapnya sekarang. Seperti Aura lah anak kandungnya. Siapa yang menyakiti putrinya akan berhadapan dengan ayahnya. Sementara Evan telah sampai di depan rumah Aura. Sebelum turun ia melihat penampilannya terlebih dahulu. Lalu turun membawa bungkusan yang sempat dibelinya di jalan. Evan harus membawa buah tangan. Untuk menunjukkan perhatiannya. Dengan wajah yang sumringah. Ia mengetuk pintu. Cari siapa ya? Tanya Lily melihat orang yang mengetuk pintu. Aura ada? Tanya Evan dengan senyuman manisnya. Apa dia? Batin Lily menebak. Mungkin saja pria ini adalah kekasihnya Aura. Auranya belum pulang kerja. Oh, dia lembur.
Sambung Evan menebak. Mantan istrinya itu harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Apa kamu, Lily, mau memastikan? Aku temannya, ucap Evan. Mengatakan teman dan bukan mantan suami Aura. Oh iya, Lily mengangguk segera. Pria itu pasti kekasih temannya. Pantas saja Aura kesemsem dengan kekasihnya. Ternyata tampan. Apa mau menunggunya saja? Tanya Lily merasa segan. Mereka masih berbicara di depan pintu. Tidak usah. Berikan saja ini pada Aura. Evan memberikan bungkusan pada Lily dan Lily menerimanya. Ya, sudah. Kalau begitu aku permisi dulu. Selamat malam, ucap Evan. Walau tidak bertemu Aura, tapi ia sudah menunjukkan perhatiannya. Lily mengangguk lalu melihat pria itu naik ke mobil dan tak lama mobil melaju pergi. Aura, tiap hari bertemu kan tidak apa, cibir Lily. Pria itu sampai belain datang, menunjukkan perhatiannya. Pasti karena Aura yang menolak bertemu setiap hari. Lily membawa bungkusan itu ke meja makan. Karena sangat penasaran ia membukanya duluan. Aura tidak akan marah. Wah, Lily berbinar melihat satu buket ayam kriuk. Bukan memberikan sekotak tapi langsung satu buket. Dan Lily membaca memonya. Selamat menikmati, Aura. Makan yang banyak, Aura. Lily pun memilih menghubungi sang teman. Melihat ayam kriuk itu ia jadi lapar. Tapi nomor temannya itu sedang sibuk. Pasti sedang berteleponan dengan kekasih hatinya itu. Aura, aku minta ayam kriuknya ya, ucap Lily. Iya, ambil saja, jawab Lily menirukan suara Aura. Ia tanya sendiri lalu jawab sendiri. Lily tersenyum lalu mengambil sepotong ayam dan melahapnya. Tak lama Aura sampai rumah. Ia menenggak air minum dalam lemari es. Kau beli ayam? Tanya Aura melihat makanan di atas meja. Bukan aku, tapi ini pemberian kekasihmu, ucap Lily memberitahu. Aura mendelik. Bara mengirim itu. Lily pun memberikan memonya dan dibacanya. Ternyata dia tampan. Pantaslah kau begitu kepincut, ledek Lily. Kekasih Aura sangat tampan dan juga sopan. Sudah dibilang tidak usah datang dulu, batin Aura. Bara memang keras kepala, tetap juga datang. Walau hanya memberi makanan. Jam berapa dia datang? Sekitar sejam yang lalu. Aura mengangguk. Tadi Bara sempat meneleponnya. Pria itu ingin menjemputnya. Karena ia tidak mau. Bara pasti jadi ke rumahnya dan memberikan ayam kriuk itu untuknya. Ayo makan, ajak Aura. Lily mengangguk dan ikut duduk di kursi meja makan. Ia pun kembali melahap ayam kriuknya dengan wajah penuh senyuman. Sayang, kenapa lama menjawab teleponku? Tanya Bara dengan wajah sedikit cemberut. Ia sudah 7 kali menelepon Aura dan di panggilan ke-8 baru dijawab. Aku tadi mandi, Mas. Jawab Aura. Ia kini berbaring di tempat tidur. Kok nggak ngajak aku? Kamu kok mandi sendiri? Tanya Bara. Kini membayangkan saat Aura mandi. Pasti, sangat wah sekali. Aura menepuk jidatnya. Pertanyaan pria itu tidak butuh jawaban. Mas Bara sudah makan? Tanya Aura mengalihkan topik. Daripada membahas itu, pasti akan menjerumus kemana-mana. Belum. Bara pura lemas. Kok belum? Ini sudah jam berapa? Aku nggak selera makan kalau nggak lihat kamu, ucap Bara. Satu harian ini tidak melihat Aura. Ia uringan tidak jelas. Walau sudah menelepon dan mendengar suaranya, tapi tetap ada yang kurang. Aura mendengus. Bara masih juga bicara begitu. Mas, kita tidur ya, ucap Aura. Ia mulai ngantuk dan badannya juga lelah. Seharian bekerja ditambah lembur lagi.
Kamu mau kita tidur bersama? Tanya Bara. Astaga, Mas Bara, bukan begitu. Bara malah tertawa. Aura pasti kesal padanya. Nanti setelah kita menikah, kamu tidak usah bekerja lagi di luar. Kamu kerja malam saja untukku, ucap Bara dengan senyum mengambangnya. Oh, jaga malam ya, Mas. Iya. Aura mengangguk lalu tak lama ia sadar maksud perkataan pria itu. Mas Bara. Ih, Aura jadi gemas sendiri. Jaga malam seperti apa? Haha, ya sudah, tidurlah. Aura mengangguk dengan wajah cemberut. Iya, Mas. Selamat malam, cintaku. Selamat malam, sayangku. Aura menjauhkan ponselnya dan menutup dirinya dengan selimut. Panggilan mereka telah berakhir. Wanita itu memikirkan perkataan Bara tentang menikah. Ada kekhawatirannya. Bagaimana jika kedua orang tua Bara menolak dirinya? Merasa berat dengan statusnya. Aura pernah ditolak orang tua dari pria yang pernah dekat dengannya. Tidak bisa menerima status jandanya. Dan karena tidak direstui, pria itu pun mengakhiri hubungan mereka. Ini semua salah si Evan. Aura jadi kesal dengan mantan suaminya. Mantan suami dalam status. Di dokumennya sampai kapanpun Aura adalah seorang janda. Status itu akan terus melekat selamanya. Sampai ada pria yang berniat dan bersedia menikahinya. Semoga orang tua Mas Bara tidak mempermasalahkan statusku. Aura, sarapan dulu, ucap Lily saat melihat temannya yang begitu terburu-buru. Nggak sempat, Li, ada rapat mendadak. Jadi laporannya harus segera diberikan. Ucap Aura begitu tergesa. Hanya menenggak teh hangat yang ada di atas meja. Bawa ini, Lily memberikan kotak bekal pada Aura. Aku tidak sempat sarapan. Makan di ojek saja. Aura mencibir dan menerima juga. Aku akan makan setelah rapatnya selesai. Lily mengangguk. Semangat. Aura. Terima kasih. Lily yang baik hati dan tidak sombong. Aura memeluk sejenak teman baiknya itu. Lalu ia pun berlalu pergi. Kang ojek sudah menunggu di depan rumah. Tak lama Lily telah bersiap. Ia akan mengunci rumah dan kaget melihat seorang pria. Selama pagi. Aura mana? Tanyanya dengan wajah penuh senyuman. Aura sudah berangkat kerja, jawab Lily. Oh, ucap Evan yang sedikit kecewa. Sudah datang pagi. Pagi, Aura malah sudah pergi. Padahal ingin mengantarnya. Tolong berikan ini padanya. Pria itu memberikan sebuket mawar merah pada Lily. Lily mengangguk dan menerimanya. Aku akan membawa bunga ini masuk. Baiklah, kalau begitu aku permisi, pamitnya. Lily mengangguk dan masuk kembali. Meletakkan bunga mawar merah di kamar sang teman. Aura, Aura, perhatian sekali kekasihmu itu. Lily tersenyum. Senyum. Melihat pria itu. Lily yakin Evan pria yang baik. Begitu perhatian. Dan pasti akan menyayangi temannya. Sementara Evan masih diam di dalam mobilnya. Ia melihat teman yang tinggal dengan Aura telah pergi menaiki sepeda motor. Kenapa aku tidak minta nomor Aura? Gumam Evan menyayangkan. Jadi sulit melakukan pendekatan. Bara, hari ini saja kamu ajak Aura ke rumah. Pinta Mama saat menyajikan Bara sarapan. Tidak bisa, Ma. Aura kerja, jawab Bara sambil melahap sarapannya. Nanti malam saja kalau begitu. Masih mendesak juga. Ma, hari Minggu aku akan mengenalkannya pada. Kelamaan, Mama ingin segera bertemu. Bara, ucap Mama sambil menganggukkan kepalanya. Mama, Bara. Bara menepuk jidatnya. Kini sang Mama malah merengek padanya. Ia pun mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sesuatu. Ini foto Aura, ucap Bara menunjukkan foto wanitanya yang tersimpan di ponselnya.
Mama meraih ponsel itu dan melihatnya. Wajahnya langsung tersenyum melihat foto Bara dengan wanita yang bernama Aura. Sedikit lega. Ternyata Bara memang sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita. Sudah. Ma. Bara mengambil kembali ponsel dan menyimpannya di saku. Aura cantik ya. Bara. Puji Mama. Kepala Bara jelas mengangguk dengan cepat. Aura wanita yang paling cantik. Ma. Mama mengangguk senang. Bara sudah membuka hatinya. Terlihat jelas bahwa putranya sangat mencintai Aura. Ma. Aku harap kalian merestui kami. Aku berencana ingin menikahinya setelah mengenalkan pada kalian. Mama pasti akan merestui pilihan kamu. Yang penting putra Mama bahagia. Ucap Mama seraya mengelus kepala sang putra dengan sayang. Aku sudah selesai makan. Aku berangkat ke kantor dulu. Ma. Bara pun bangkit dan menyalami mamanya. Lalu ia pun berlalu pergi. Beberapa saat berlalu. Mama sedang berada di halaman rumah. Menyiram bunga sambil bersenandung. Senang sudah melihat calon menantunya. Walau hanya dari foto. Selamat siang, Tante Jihan. Ucap seorang wanita menghampiri wanita parubaya yang sedang asik menyiram bunga. Tangan Mama terhenti dan melihat orang yang menyapanya. Ternyata si Mia yang datang dengan seorang bocah laki. Bocah laki. Batin Mama langsung melihat serius ke arah bocah kecil itu. Mia membawa anak? Anak siapa? Apa ada hubungan dengan putranya? Mama menepis pikiran yang berkelabat di kepalanya. Itu bukan anaknya Bara. Walau putranya sempat berpacaran dengan Mia, tidak mungkin Bara menanamkan benihnya. Ada apa kamu kemari? Tanya Mama dengan nada sedikit sinis. Tante Jihan ini Bara, anakku. Ucap Mia. Bara, ucap Mama yang jadi kaget. Bocah kecil itu namanya Bara. Sama seperti nama putranya. Bara. Salam neneknya. Pinta Mia dengan nada lembut. Bocah kecil itu menghampiri Mama dan menyalami. Namanya anak kecil. Terlihat lucu dan menggemaskan. Mama pun jadi mengelus kepalanya. Bocah kecil itu juga sangat sopan. Bara kecil kembali pada mamanya lagi. Anak siapa Bara? Tanya Mama langsung. Mungkin saja Mia ingin meminta pertanggungjawaban putranya. Anakku. Siapa ayahnya? Mantan suamiku. Mama bernafas lega. Bocah yang bernama Bara bukan anaknya Bara. Aku ingin kembali pada Bara. Tan. Mama jadi menatap tajam ke arah Mia. Tidak senang mendengarnya. Tan. Aku sekarang janda dengan 2 orang anak. Aku ingin kembali pada Bara dan memberikan papa baru untuk kedua anakku. Ucap Mia masih dengan mode yakinnya. Bara masih mencintainya dan pasti bisa menerimanya. Baik dirinya maupun kedua anaknya. Cinta itu buta dan tidak peduli apapun. Begitulah yang diyakin Mia tentang Bara. Mama tidak bisa berucap. Mia dengan pedenya mengatakan itu. Ingin kembali dengan putranya dan membawa anak dari mantan suaminya. Luar biasa sekali wanita satu ini. Mia. Bara akan segera menikah. Jadi lebih baik kamu tidak datang dan menemuinya lagi. Ucap Mama. Bagaimanapun Bara sudah menunjukkan padanya foto Aura. Jadu kini sangat yakin wanita yang bernama Aura itu memang ada dan akan segera dinikahi putranya. Tante Jihan, aku masih sangat mencintai Bara. Ucap Mia dengan wajah mendadak sendu. Jika kamu mencintai Bara, kenapa kalian bisa berpisah? Kenapa kamu malah menikah dengan pria lain dan bukan dengan putra saya? Tanya Mama bertubi-tubi. Meski tidak tahu cerita detailnya bagaimana, tapi Mama yakin, Mia sudah menyakiti putranya. Bukti nyatanya, Mia menikah dengan pria lain. Mia diam lalu menarik nafas beberapa saat. Aku tahu Tante, saat itu aku memang salah. Tapi aku ingin memperbaiki kesalahanku. Aku ingin kembali pada Bara.
Hubungan kalian telah berakhir. Bara akan segera menikah. Tante, jangan seperti ini. Bagaimana dengan anak? Anakku jika Bara menikah? Tanya Mia. Mama melihat Mia dengan tatapan aneh. Anakku itu maksudnya anak siapa? Kan anak si Mia dengan mantan suaminya. Kenapa malah melibatkan Bara? Itu bukan urusan Bara. Kamu kan ibunya. Juga anakmu punya bapak. Aku sudah bercerai darinya. Tante, mengertilah posisiku. Apa tante tidak kasihan dengan anakku, jika tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah? Mia, Bara bukan ayah mereka. Jadi kamu cari sana ayahnya. Bukan malah menemui Bara. Tegas Mama. Mia berucap seolah Bara ayah dari anaknya yang harus bertanggung jawab. Mia sudah salah alamat jika seperti itu. Tolong jangan berteriak. Tante bisa memberi pengaruh buruk pada putraku. Astaga, Mama memijat pelipisnya. Mia pandai sekali balikkan pembicaraan. Sekarang kamu pergi dari rumah saya, atau security yang akan menggeretmu, ucap Mama akhirnya. Daripada makin emosi pada Mia, mending diusir saja. Ayo, Bara, kita temui Papa Bara di kantor saja. Papa, ulang bocah kecil itu dengan riang. Mia mengangguk kecil. Bara, pamit dulu sama nenek. Nek, Bara pulang ya, ucap bocah itu berpamitan. Dan Mama jadi mengangguk membalas ucapan bocah itu. Mama masih memperhatikan Mia yang menggandeng putranya keluar dari halaman rumahnya. Kini benar tidak mengerti dengan jalan pikiran wanita itu. Apa dia sudah dablek? Bara, sayang, nanti kita makan siang bersama ya. Aura, aku makan di kantin saja, Mas. Bara, aku akan datang. Aura menghela nafas menatap layar ponselnya. Bara nanti siang akan ke kantornya. Pasti pria itu akan datang. Ia pun membalasnya. Aura, baik, Mas. Bara, yes. Wajah cantik itu jadi tersenyum. Pria itu membuat harinya berwarna. Bara, tunggu aku ya, sayang. Bara, aku mencintaimu. Kini Bara sangat senang. Karena Aura tidak menolaknya untuk makan siang bersama. Akhirnya ia bertemu Aura. Setelah lama berpisah. Bagi Bara berpisah sehari saja. Sudah seperti bertahun-tahun. Rindunya begitu menggebu. Gebu pada sang kekasih. Seperti apa wajahnya ya sekarang? Batin Bara. Karena telah lama tidak melihatnya. Aura pasti banyak berubah. Benar yang dikatakan Robby. Bara memang sangat lebay sekali. Pria tampan yang masih tersenyum itu melihat arlojinya. Sudah pukul 11 lewat. Ia harus segera bersiap. Jadi begitu tepat pukul 12. Mereka pun bisa makan siang bersama. Tanpa buang waktu. Bara pun bangkit dan berjalan keluar ruangan. Ia akan bergegas ke kantor Aura. Menemui wanita yang begitu dirindukannya. Sampai di parkiran. Bara berjalan ke arah mobilnya sambil bersiul. Dan tiba. Papa, ucap seorang bocah cilik yang berlari ke arahnya. Bocah laki. Laki itu memeluk kakinya. Bara sangat kaget. Tiba ada anak laki di area kantornya. Dan saat melihat wanita yang menghampirinya, kini ia pun tahu anak siapa ini. Bara pasti sangat senang bertemu papanya. Ucap ibu dari sang anak. Ucapannya bernada lega sekali. Papa, ucap bocah itu dengan riang. Menatap pria tampan itu dengan berbinar. Adik, kamu salah orang ya. Om bukan papa kamu. Ucap Bara dengan nada lembut. Ia tidak mungkin membentak anak kecil. Lagian ini semua pasti ajaran ibunya. Ajaran sesat. Kata Mama. Ini Papa Bara. Ucap bocah kecil berusia 4 tahunan itu.
berbicara dengan polosnya. Bara menatap tajam ke arah Mia. Tah apa yang sudah diajarkan wanita satu itu. Bawa dirinya dalam kehidupan mereka. Adik dengar ya, ucap Bara sambil melepaskan tangan anak itu dari kakinya. Om bukan papa kamu. Bu.kan. Pa.pa. K.mu. Jelasnya sambil mengeja. Agar anak itu mengerti. Mia, jangan ajarkan anak kecil untuk bicara omong kosong. Bara masih dengan tatapan tajamnya. Mia benar mengganggu hidupnya. Bersambung dulu ya teman-teman.